Pendengar, di tengah dunia yang terkadang begitu sibuk dan penuh tantangan, ada kisah-kisah kecil yang bisa mengajarkan kita arti dari ketekunan, keberanian, dan cinta. Kisah hidup perjuangan bisnis kali ini berangkat dari semangkuk bubur ayam hangat dan berbuah kesuksesan yang membanggakan. Siapa sangka, seorang wanita asal kota Bogor, Rena Gusriawati, di tengah kehamilan anak ketiganya, menemukan panggilan hidupnya di dunia kuliner. Sebuah keputusan kecil yang dilakukannya akhirnya mengubah takdir. Kecintaannya terhadap masakan yang membuatnya hampir setiap hari membeli bubur ayam. Hingga akhirnya, sang ibunda memintanya untuk mengolah bubur ayamnya sendiri. Jadi tahun 2011 itu, saya kan lagi hamil anak ketiga ya. Nah, ibu saya dari Garut itu dijemput untuk nunggu kelahiran saya. Untuk waktu melahirkan itu kan nggak ada orang tua kan, jadi ibu yang datang ke sini. Selama saya hamil itu, saya nggak bisa makan nasi. Jadi makanya bubur. Dan memang hobi juga kan, kalau orang Garut pasti pada senang bubur lah kebanyakan. Baru ibu bilang, kamu setiap makan bubur beli terus, coba bikin gitu ya. Dari bikin lah rame-rame di rumah, karyawan juga makan. Baru mereka bilang, enak bubur ya, bilang kan ada satenya juga gitu. Kamu nih bisa masak, kenapa nggak jualan aja, kata ibu almarhumah gitu kan. Jadi dari ibu almarhumah yang menginspirasi untuk saya jualan bubur tahun 2011. Nah itu kan lagi hamil 9 bulan kan ya. Jadi suami membantu gitu, mendukung. Ya udah kita bikin gerobaknya, cari karyawannya. Kebetulan paman saya almarhum itu waktu itu antar ibu saya lagi tidak bekerja kan, ditawari untuk menemani, kita jualan aja Mang. Jadi setelah lahiran 30 hari itu langsung jual bubur. Bersama almarhum suaminya, ia mulai merintis usaha dari nol, bermodalkan keberanian dan menjual aset yang dimiliki di Pulau Jawa untuk membuka tempat usaha di Samarinda. Meski tanpa koneksi dan informasi yang mendalam, mereka nekat melangkah mengadu keberuntungan karena mendengar bahwa tren kuliner di Samarinda sedang berkembang pesat. Cuma dapat info aja di 2003 tuh ya. Iya. Kan info keluarga apa temen suami. Temen. Jadi kan temannya suami tuh punya om di sini daerah Sungai Kunjang. Jadi bilangnya kalau mau usaha kuliner kayaknya bagus gitu di Samarinda. Makanya kita modal nekat ya. Ya. Jadi semua bisnis di sana dijual gitu ya. Dijual, dioper untuk modal juga jual yang ada ya, kayak kendaraan dijual gitu kan. Benar-benar kita niat banget gitu mau ke Kalimantan dan tidak terpikir untuk ke Jakarta, ke tempat lain enggak. Karena kita pikir ke Jakarta tuh udah sumpek ya, udah padat ya. Kini, sebuah warung makan yang menyajikan bubur ayam Bandung dan masakan khas Sunda telah berdiri di kota Samarinda sejak tahun 2011. Mengusung brand bubur ayam 77 Bandung, warung ini dengan cepat menjadi salah satu pilihan favorit warga Samarinda yang rindu akan cita rasa khas Bandung. Alhamdulillah kan diterima lah untuk rasa ya produk kita ini di warga Samarinda ya diterima, cocok lah di lidah mereka gitu. Makanya saya bertahan Bang. Meski memang persaingan tambah banyak gitu kan. Ya udah kita harus konsisten aja. Gitu aja. Insya Allah. Sepeninggalan sang suami, Teh Rena mengaku tidak mudah harus menjalani hidup. Namun jiwa kewirausahaannya yang kuat membuat usahanya terus bertahan hingga hari ini. Ia juga dikenal aktif berbagi ilmu dan kiat usaha kepada pelaku UMKM lain yang ingin memulai. Iya, karena saya jadi sih ya. Anak ini kan, bapaknya udah nggak ada gitu kan. Baru siapa yang kalau bukan mengurus mereka itu kalau bukan saya. Jadi itu sih tuh untuk motivasi saya untuk bisa berjalan lagi, sembuh lagi gitu. Saya harus sembuh, saya harus kembali lagi sama Samarinda. Karena itu waktu itu saya di Bandung kan berobat. Oh, meninggalnya di Bandung? Enggak, meninggalnya di sini, dimakamkan di sini. Cuma yang berobat. Saya sakit. Setelah suami meninggal itu ngedrop kan, karena ya pastilah mental kita down gitu. Saya sakit sampai saya pulang, karena memang saya lagi sorry. Itu saya kan habis jatuh di pergeseran tulang belakang. Nah setelah jatuh itu kan saya berobat di Bandung karena kekurangan oksigen ke otak, tambah ngedrop yang tadinya
keluar satu titik tuh jadi 3 titik di belakangnya. Itu yang menyebabkan saya nggak bisa jalan. Karena ya pikirannya kan. Makanya dari situ saya pulanglah ke Bandung untuk berobat, karena di sana tempatnya kan banyak untuk berobat. Sampai bisa berjalan kembali gitu. Dari situ saya harus ke Samarinda lagi, karena usaha di sini sempat terbengkalai kan. Iya, karena saya jadi sih ya. Anak ini kan, bapaknya udah nggak ada gitu kan. Baru siapa yang kalau bukan ngurus mereka itu, kalau bukan saya. Jadi itu sih tuh untuk memotivasi saya untuk bisa berjalan lagi, sembuh lagi gitu. Saya harus sembuh, saya harus kembali lagi sama Rinda. Karena itu waktu itu saya di Bandung kan berobat. Meninggalnya di Bandung? Enggak, meninggalnya di sini, dimakamkan di sini. Cuma yang berobat. Saya sakit. Setelah suami meninggal itu ngedrop kan, karena ya pastilah mental kita down gitu. Saya sakit sampai saya pulang, karena memang saya lagi sorry. Itu saya kan habis jatuh di pergeseran tulang belakang. Nah, setelah jatuh itu kan saya berobat di Bandung, karena kekurangan oksigen ke otak, tambah ngedrop. Yang tadinya keluar satu titik tuh jadi 3 titik di belakangnya. Itu yang menyebabkan saya nggak bisa jalan. Karena ya pikirannya kan. Makanya dari situ saya pulanglah ke Bandung untuk berobat, karena di sana tempatnya kan banyak untuk berobat. Sampai bisa berjalan kembali gitu. Dari situ saya harus ke Samarinda lagi, karena usaha di sini sempat terbengkalai kan. Kunci usaha itu memang harus percaya diri. Apapun hasilnya nanti seperti apa, kita nggak usah, urusan hasil itu bukan urusan kita, urusan yang di atas gitu. Ia percaya bahwa untuk bisa bertahan dalam bisnis kuliner bukan hanya soal rasa, tapi juga tentang bagaimana kita bisa memberikan pengalaman yang menyenangkan. Dengan kegigihan dan keinginan untuk terus berkembang, usaha kecil ini telah memiliki beberapa cabang dan menjadi salah satu ikon kuliner yang wajib dicoba di Samarinda. RRI Samarinda untuk UMKM Bangkit.